Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Berjumpa di acara Karunia Firman, didengarkan 10 menit Kafid 10 bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, yang melayani di GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Mupal, Jawa Timur. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kafid beda-beda tipis dengan Covid. Kalau tidak hati-hati, bisa salah dalam mengatakannya. Nah, hati-hati inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan kepada kita melalui bacaan kita saat ini, di mana tertulis firman Tuhan dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-18 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejak awal manusia diciptakan, Tuhan menciptakan mereka segambar dan serupa dengannya. Namun dalam perjalanan hidupnya, manusia pertama itu melakukan dosa dan berdampak pada rusaknya gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Dan kerusakan itu terus diwarisi turun-temurun sampai pada kita saat ini. Nah, oleh karena manusia sudah rusak karena dosa, gambar dan rupanya itu, maka Allah berkenan untuk hadir, menjaga dan memelihara kehidupan manusia, agar jangan karena kerusakannya itu manusia justru mencelakai dirinya. Dan salah satu bentuk daripada upaya Allah untuk menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak dirinya, yaitu dengan memberikan perintahnya. Dan perintah Allah itu ada yang sifatnya anjuran, ada juga yang sifatnya larangan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, firman Tuhan sifatnya adalah larangan dan berlaku dalam kehidupan perkawinan. Perkawinan sebagai lembaga sosial yang terkecil dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dari yang kecil ini, Tuhan sudah ikut campur. Dari yang kecil ini, Tuhan sudah mau melibatkan. Dia memberikan perintahnya agar dari yang kecil ini jangan sampai manusia celaka hidupnya. Dan dalam kudusnya perkawinan, dalam lembaga sosial yang terkecil ini, Tuhan memperingatkan supaya jangan ada di antara anggota keluarga yang berperilaku, berbuat dan bersikap melukai, melecehkan dan mencederai sesamanya. Jangan sampai ada dari anggota keluarga yang dalam sikap dan perbuatannya membuat atau berdampak pada sesama anggota keluarga yang dapat mencederai dirinya. Tuhan ikut campur. Tuhan mau menjaga agar keluarga itu tidak sampai hancur, agar keluarga itu tidak sampai terluka, agar keluarga itu tidak sampai celaka. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan batasan-batasan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukan ini arahnya untuk memberikan kebahagiaan, arahnya memberikan damai, arahnya memberikan sejahtera. Dan yang tidak boleh dilakukan ini yang dapat melukai, yang dapat mencederai, yang dapat merusak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, larangan tertulis dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-23, khususnya sampai ayat yang ke-21, itu berbicara antara hubungan sesama anggota keluarga. Contohnya saja, janganlah kamu menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Jangan melecehkan saudaramu. Jangan mempermalukan saudaramu. Jangan merendahkan saudaramu. Dia adalah keluarga. Tuhan kasih dia ada bersama dengan kamu. Bukan untuk kamu lecehkan, bukan untuk kamu lukai, dan bukan untuk kamu rendahkan. Tapi Tuhan kasih dia kepadamu untuk membantu kamu hidup sejahtera,
Oleh sebab itu jaga perilaku dan perbuatanmu. Ini penting saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, manusia sudah rusak sejak pertama kali diciptakan. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, keturunannya mewarisi kerusakan akibat dosa itu. Oleh sebab itu jaga diri, kendalikan diri dan kuasai diri. Karena seringkali kita tidak sadar, tidak disadari, tidak disengaja. Mulut, perbuatan, apa yang kita lakukan mencederai, merendahkan dan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Dan ini dilarang oleh Tuhan. Ini tidak boleh. Mengapa? Karena kalau kita diposisikan seperti itu, kalau kita berada dalam posisi dirusak, kita berada dalam posisi dilecehkan, kita pasti tidak terima. Betul? Kita pasti tidak terima. Oleh sebab itu perilaku yang dapat membuat diri kita hancur, celaka, rendah, terhina, terlecehkan, itu perilaku harus dibuat. Dan mulai dibuang dari kita. Mulai dibuang dari diri kita sendiri terhadap sesama kita, terhadap saudara sekandung kita, sekerabat kita, terhadap keluarga kita. Kita buang. Karena kita pun tidak mau diperlakukan seperti itu. Nah yang kedua, saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang mau disampaikan kepada kita saat ini, kita perhatikan juga secara lebih detail bacaan kita ini. Dari ayat 6 sampai 21 itu berbicara tentang anak dan perempuan. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan masyarakat kita tidak semua kuat. Ada yang lemah, ada yang diposisikan tidak berdaya. Dan rata-rata atau pada umumnya itu adalah perempuan dengan anak-anak. Kita mungkin pernah mendengar atau mungkin pernah membaca atau pernah menonton bahwa dalam sejarah atau dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu korban paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Dan dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa perilaku kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga seringkali berdampak pada hancurnya perempuan dan anak-anak. Karena mereka dalam posisi lemah, karena mereka dalam posisi yang tidak berdaya. Dan mau disampaikan kepada kita bahwa kehidupan keluarga fungsinya adalah untuk mengayomi, fungsinya adalah untuk menopang, fungsinya adalah untuk melindungi. Kalau sampai ada yang merasa terinjak, ada yang tertindas, ada yang terpukul, terlukai karena dia lebih lemah, maka keluarga itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam keluarga kita diajarkan untuk melindungi, untuk mengayomi, untuk merangkul, untuk membela mereka yang lemah. Kita diajarkan untuk mengasihi. Kita diajarkan untuk memberi diri kita sebagai tameng daripada mereka yang tidak berdaya. Dan dalam hal ini Tuhan mau berkata kepada kita, tidak bisa dibenarkan perilaku yang sewenang-wenang, yang seenaknya saja. Tidak bisa dibenarkan ditujukan kepada pihak yang lemah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, kita berbicara apa resikonya kalau sampai manusia menolak apa yang sudah Tuhan larang ini. Dalam ayat 24 sampai ayat 31 dihalau, 2 dimuntahkan, 3 dimusnahkan. Apakah itu mau terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara? Apakah kita mau jadi muntahan? Apakah kita mau dimusnahkan? Apakah kita mau dilenyapkan? Pasti kita tidak mau. Nah, dengan demikian, jagalah diri kita, kendalikan dan kuasailah diri kita, supaya kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang dimuntahkan, yang dilenyapkan dan dimusnahkan. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhkan dari diri kita apa yang Tuhan larang. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang-orang yang dimusnahkan, dilenyapkan, dan menjadi muntahan.
Tuhan memberkati kita sekalian. Sejahtera Kristus memenuhi kehidupan kita. Amin.